Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk mahasiswa semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga masih diberikan kekuatan kesehatan untuk dapat belajar pada hari ini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang how to be a great journalist. Jadi bagaimana menjadi seorang jurnalis yang handal ya, yang tangguh dalam dunia jurnalistik ya. Terkait juga nanti dengan jurnalismenya bagaimana. Jadi itu yang akan kita hubungkan dari tiga komponen itu, bagaimana menjadi seorang jurnalis yang terbaik ya. Oke. Ada beberapa tanda bagaimana seorang jurnalis itu dapat dikatakan dia menjadi seorang atau ciri-ciri memiliki bakat jurnalis ya. Yang pertama itu dia expert of listening skill. Jadi keahlian untuk mendengarnya itu kencang ya. Jadi ketika kita menjadi seorang jurnalis, kita memang memiliki pendengaran yang baik. Oke. Jadi mendengar itu kita tidak hanya mendengar saja. Berbeda antara hearing dengan listening ya. Kalau dia hearing, mendengar saja. Kalau dia listening, itu kita menyimak. Menyimak itu artinya apa? Kita melakukan proses pencatatan poin-poin. Gitu ya. Mencatat poin-poin apa yang penting untuk akan kita laporkan nanti. Listening itu tidak hanya apa yang dari sebelah satu pihak saja. Kita juga mendengar kedua belah pihak. Tidak dari satu orang tapi berapa orang. Itu nanti yang akan kita gabungkan beritanya. Apakah memang benar berita itu berkorelasi dia antara satu orang dengan orang yang lain? Apakah berkorelasi dia adalah dengan apa yang kita dengar dengan masyarakat yang mengalaminya? Itu yang perlu kita gabungkan nanti. Jadi kemampuan mendengar kita itu memang harus bagus ya. Jadi jangan mendengarkan itu hanya dari satu orang saja, itu salah kita atau lemah kita dari prosesnya ya. Dan juga mendengarkan itu dari misalnya sumber data primer, sumber data sekunder gitu ya, pendukung utama dan pendukung. Kalau bisa ada tambahan lah. Itu yang paling penting dari proses pendengaran. Yang kedua itu apa? Fast writing ya. Fast writing itu ketika kita mencatat, nanti mungkin teman-teman di lapangan gitu ya, usahakanlah mencatat itu cepat ya. Kalau lama kita mencatat sementara orang berbicara cepat, itu nanti tentu kita akan ketinggalan. Nggak mungkin kita menyuruh orang untuk ulang lagi Pak, ulang lagi Bu. Itu kan nggak mungkin seperti itu. Maka kita harus catat cepat ya. Jadi kemampuan teman-teman dalam mencatat seberapa kencang itu nanti akan membuat berita kita lebih bervariasi. Kita bisa mengembangkan berita itu dengan baik, tidak monoton dia. Jadi karena selama proses orang berkomunikasi atau menyampaikan informasi itu ada begitu banyak informasi yang perlu kita tulis. Oke? Jadi semakin banyak informasi yang kita tulis maka semakin akurat berita kita, semakin bagus nanti kita bisa mengarangnya, menyampaikan poin-poinnya itu. Kadang-kadang kita kalau terlewat dia, malah tahu itu pula yang menjadi poin utamanya dari apa yang disampaikan. Jadi mencatat itu penting ya. Kadang-kadang tidak semuanya kita mampu untuk mencatatnya ya. Walaupun dalam beberapa kasus kita memiliki misalnya recording ya, ada alat untuk perekam, bolehlah untuk itu, tapi ada beberapa poin yang kadang-kadang kita tidak bisa melakukan perekaman, kadang-kadang kita juga perlu untuk mencatatnya. Jadi gitu ya, jadi ketika orang bicara itu, catatlah ya, apa-apa poin-poin yang penting untuk kita laporkan nanti. Selanjutnya good memory nih, kalau orang pelupa susah untuk jadi wartawan itu ya. Kenapa? Karena bagaimana nanti dia melaporkan atau kadang-kadang bisa juga nanti dia akan salah dalam menginterpretasi ya, karena dia pelupa ya. Lain kata orang lain pula yang ditulisnya itu berbahaya itu nanti
bisa bermasalah itu secara hukum ya. Ya, jadi ketika kita menjadi seorang jurnalis itu, maka ingatan kita harus kuat. Kita harus tahu apa tadi yang disampaikannya ya. Nah, itu sebabnya kadang-kadang orang mengambil berita itu melalui mengambil informasi itu melalui video, ada dengan rekaman. Kenapa? Karena memori otak kita ini bermasalah, dia kadang-kadang kita punya masalah, kadang-kadang kita itu banyak tekanan atau apa gitu, kadang itu yang buat memori kita bermasalah ya. Jadi walaupun seperti itu kita bisa mengandalkan alat, tetapi tetap saja kita sebagai manusia, sebagai seorang jurnalis, kita harus memiliki memori yang bagus ya, karena kita akan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Nah, gitu ya. Nah, ada peristiwa-peristiwa lainnya yang perlu kita gabungkan dia. Nah, mungkin dengan urutan peristiwa itu maka berita kita akan bagus. Kita bisa menghubungkan berita mungkin 1 bulan lalu atau 2 bulan lalu dengan sekarang. Mungkin saja ada korelasinya, tapi karena kita tidak tahu, kita mono dalam menulis berita jadinya. Tidak berkembang kita dalam menulis. Tapi kalau kita memiliki memori yang bagus, kita bisa menghubungkan beberapa berita dengan berita yang akan kita tulis. Nah, kayak seperti itulah. Selanjutnya apa? Multitasking nih. Orang yang bisa bekerja dalam banyak kegiatan. Nah, kalau satu saja pekerjaannya tidak bisa ya. Sama seperti tadi ya. Dalam misalnya kegiatan mendapatkan informasi. Kalau kita hanya melihat saja, tidak bisa menulis, satu susah juga ya. Atau kita hanya merekam saja tanpa mencatat, tidak bisa juga. Jadi multitasking ya. Kadang-kadang kita bisa juga misalnya ketika kita menjadi seorang jurnalis ini, kita harus bisa bawa sepeda motor, kita harus bisa bawa mobil, kita harus bisa bicara, ya, kita bisa menginterview, tidak bisa kita hanya diam-diam saja, tidak bisa. Nah, multitasking kita harus bisa berbagi tugas, ya. Kita harus berani, ya. Kita bisa menjadi memerintah orang juga kadang-kadang ya. Kita bisa menjadi juga bawahan. Jadi ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa saja terjadi dalam satu kegiatan. Kita harus mampu untuk itu. Kadang-kadang kalau kita misalnya hanya mengandalkan satu tugas saja untuk mendapatkan melaksanakan satu kegiatan, tidak bisa. Nah, jadi bekalilah diri kita dengan beberapa kemampuan untuk bekerja atau memiliki kegiatan ya. Tidak usah cemas kita. Ya, pokoknya lakukan yang terbaik. Nah, siapkan diri kita untuk berbagai macam tugas, itu harus bisa kita semuanya ya. Nah, walaupun tidak akan sempurna, kita akan coba, karena dunia dalam jurnalis ini tidak bisa dunia hanya satu bidang saja. Nah, mungkin kita hanya penulis saja, kadang-kadang kita juga harus bisa melaporkan ya. Kita tampil di berita, disorot kita sama televisi juga ya. Kita mampu untuk mewartakannya secara lisan. Nah, mungkin kita hanya nulis-nulis saja. Apakah kita tidak mau untuk tampil ke lebih yang tinggi gitu ya. Jadi itu yang perlu, multitasking. Selanjutnya apa? Great time management, ini yang penting ya. Tahu bagaimana cara mengatur waktu. Nah, waktu itu harus jelas kita. Kapan kita akan ketemu, jam berapa kita sampai gitu ya. Jam berapa harus bangun, jam berapa kita akan bekerja. Waktu itu kita yang ngatur. Nah, dalam jurnalis itu harus jelas ya, waktunya tepat ya. Kalau misalnya orang mengumpulkan berita jam 2 ya jam 2 nanti kita kumpul, jangan terlambat ya. Nah, itu bermasalah, nanti tidak terbit berita kita. Jadi bagaimana misalnya kita ada janji dengan pejabat, jelas-jelas ya. Nah, kalau bisa kita lebih awal datangnya supaya kita dapat momennya yang terbaik. Jadi aturlah waktu itu dengan baik ya, kita menentukan ya. Buatlah list apa kegiatan hari ini, apa kegiatan besok, apa yang sudah kita lakukan. Kita buat itu dalam kegiatan diri kita ya, timetable ya, waktu kita. Selanjutnya apa? Love working and the present nih. Mampu bekerja di bawah tekanan, ini penting ya. Bekerja sebagai seorang jurnalis dalam dunia jurnalistik ya, bekerja di bawah tekanan itu hal yang biasa ya. Teman-teman harus mampu untuk itu. Akan banyak orang yang kadang marah sama kita gitu ya, kita harus diburu berita, kadang kita harus lari kemana, lari ke sini ya, pindah tempat dengan cepat. Itu hal yang biasa seperti itu ya. Kadang kita mengikuti
informan kita, partisipan kita harus bisa seperti itu, harus kencang dia. Kalau kita lambat, nggak bisa seperti itu. Kalau kita nggak bisa bekerja di bawah tekanan, susah itu untuk jadi seorang jurnalis ya. Kalau santai-santainya bukan seorang jurnalis namanya ya. Kita memang bekerja under pressure di bawah tekanan kita supaya kita dapat menghasilkan terbaik ya. Jangan semakin banyak tekanan, semakin lemah pula kualitas kita. Itu tidak boleh. Jadi kita itu ketika kita bekerja dalam jurnalistik, wajar saja nanti akan ada banyak tekanan yang kita dapatkan ya. Baik dari segi diri kita, rasanya mungkin ada malas sama kita, ataupun dari segi misalnya nanti eksternal faktornya, misalnya dari pimpinan kita, ataupun dari informan, ataupun situasi yang membuat kita bermasalah. Oke, jadi bekerjalah di bawah tekanan itu satu hal yang wajib untuk seorang jurnalis ya. Selanjutnya apa? Confidence ya. Orang-orang yang mampu untuk menggali rasa percaya diri. Jadi bagi orang yang seorang jurnalis itu kepercayaan diri atau rasa percaya diri itu penting. Karena teman-teman nanti akan tampil di depan TV atau mungkin akan diliput misalnya dalam reporter kah nanti atau mewawancari orang gitu ya, akan bicara di depan orang gitu ya. Jadi kalau teman nggak bisa percaya diri, bagaimana untuk membuat diri kita itu bisa tampil untuk itu ya. Kalau kita mengkritik misalnya ketika kita meminta data sama orang, tentu orang nggak mau, orang pun cemas dengan kita. Jadi ketika kita misalnya mau menginterview orang itu memang rasa percaya diri kita tinggi. Ketika kita memberikan pertanyaan ya jelas-jelas kita bertanya ya, jangan nervousnya tinggi seperti itu. Jadi percaya diri kita itu dalam bekerja jelas ya. Kita dibekali dengan aturan, kita dibekali dengan kebijakan, kita punya data untuk itu. Apa yang kita cemaskan lagi? Jadi percayalah ketika kita menjadi seorang jurnalis ya. Selanjutnya apa? Love news and current affairs. Artinya apa? Mencintai berita-berita. Kalau seorang wartawan itu dia hobi untuk membaca berita yang ada di mana saja, maupun dalam atau luar negeri, koran lokal atau koran internasional, berita elektronik kah dalam negeri atau luar negeri, itu penting untuk dibaca. Kalaulah teman-teman bercita untuk menjadi seorang jurnalis tapi tidak hobi membaca berita, susah namanya. Nah, tidak bisa seperti itu. Karena teman nanti akan menghubungkan dia. Kita akan menghubungkan antar titik-titik yang terputus itu. Kita akan mengkorelasikan antara beberapa berita yang lalu dengan beberapa berita yang sekarang. Itu kerjaan kita, bagaimana mengkorelasikannya. Ya, kadang-kadang kita memang fokus pada satu kejadian, tapi kadang-kadang kita juga akan membuat diri kita harus mengkorelasikannya dengan beberapa berita yang lalu. Nah, jadi bacalah berita-berita itu bisa saja dalam negeri ataupun luar negeri. Ya, karena nanti kita akan menulis, kita akan mengembangkan berita itu sedemikian rupa ya. Nah, selanjutnya current affairs, hal yang terbaru ya. Apa yang berkembang di masyarakat itu harus kita pahami ya. Teman-teman itu lebih gaul sebenarnya daripada orang yang bukan jurnalis atau wartawan ya. Karena kita mengenal beberapa istilah-istilah yang ada berkembang di masyarakat. Kita lebih dekat kepada masyarakat, kita tiap hari berhubungan dengan masyarakat seperti itu. Jadi hal-hal terbaru itu perlu kita gunakan karena itu juga bagian daripada berita. Bagaimana wartawan atau jurnalis itu bisa berhubungan dengan masyarakat. Nah, jadi untuk hal terbaru, berita-berita terbaru ataupun isu-isu yang berkembang di masyarakat, kita tentu harus lebih paham ya, lebih tahu. Jangan sampai nggak tahu pula ya, karena itu lemah sekali pekerjaan kita sebagai seorang jurnalis ya. Selanjutnya apa? Don't mind getting people offside. Nah, ini menjadi center of attention. Nah, gitu. Jadi ketika kita bicara di depan publik ya, misalnya, atau kita nanti diminta untuk menyampaikan aspirasi, ya tentu saja kita harus bisa untuk itu ya. Nah, kita harus mampu untuk menyampaikannya ya. Nah, jangan cemas pula kita, jangan nervous pula kita ya, atau menyuruh orang lain pula untuk tampil, itu tidak bisa seperti itu. Oke, seorang wartawan tuh harus punya kemampuan ya untuk menyampaikan apa yang
ada dalam pikirannya ya. Harus pede kita ya. Sama seperti confident tadi. Jadi jangan orang juga yang kita suruh ya. Kitalah yang tampil ya. Kita harus mampu menjadi pusat perhatian orang lain. Oke. Selanjutnya ada relentless, artinya never stop for dream. Nah, nih seorang wartawan itu jangan hanya bekerja itu gitu saja, tidak punya suatu pengembangan yang jelas dengan dirinya. Nah, misalnya kalau teman nanti misalnya kalau ada pelatihan-pelatihan kita ikuti, kalau ada misalnya apa cara-cara misalnya tentang apa lomba-lomba ya kita ikutilah untuk mengembangkan diri kita. Jangan hanya puas misalnya menjadi penulis terus. Sudah 20 tahun kita menjadi penulis berita itu aja terus. Tak mungkin. Kadang-kadang kita harus bisa juga menjadi reporter atau presenter atau kita pindah misalnya dari dunia radio ke menjadi dunia televisi. Apa masalahnya untuk itu? Apakah kita tidak mau untuk mengembangkan karir kita? Nah, jadi jangan hanya berada kita pada posisi nyaman seperti itu. Ya, kita tidak boleh lama-lama berada pada posisi nyaman. Tingkatkan diri kita, ambillah resiko. Karena resiko itu yang membuat kita lebih matang dia. Kesalahan, kritik, saran itu adalah hal yang biasa. Kalau tidak pernah kita coba, tidak akan pernah kita berhasil untuk itu. Itu sajalah yang kita dapatkan. Dan mungkin saja kita akan didepak sama orang lain karena tidak pernah berkembang. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita harus mengembangkan diri kita supaya kita dapat mendapatkan posisi yang lebih baik atau mendapat income yang lebih baik. Oke, nah, selanjutnya apa? Sama seperti tadi. Comfortable with being the center of attention. Ini hampir sama poin-poinnya ya. Center of attention itu pusat perhatian sama tadi ya. Jadi teman-teman ketika tampil, ya tampillah dengan baik. Pakailah pakaian yang baik walaupun kita seorang wartawan, jurnalis gitu ya. Pakailah pakaian yang terbaik ya. Penampilan kita jaga. Lengkapi diri kita dengan kartu identitas. Lengkapi diri kita dengan ya penampilan yang baik ya. Jangan juga dianggap kita tuh wartawan tuh adalah apa? Para pejuang ecek-ecek, enggak ya. Nah, kita tuh harus bisa membuat harga diri kita tuh tinggi. Ya bagaimana orang bisa kenal dengan kita, penampilan kita tuh dijaga ya, harus rapi kita sebenarnya, kita harus siap kapan saja, apakah nanti kita akan tampil secara offline atau online, nah, apakah nanti kita akan liput, akan menjadi presenter atau hanya penulis berita, itu nanti biarkanlah tergantung kondisinya, tapi yang jelas kita sudah siap sedia apapun yang terjadi ya. Kita harus mampu untuk melaporkannya dengan baik. Selanjutnya manage your emotion ini ya, sebagai seorang wartawan ya tidak boleh kita emosi kita tinggi ya, tidak boleh marah-marah pula kita terhadap satu sisi, tidak boleh. Kenapa? Kita tuh wartawan ya. Nah, teman-teman tuh harus berada imparsial namanya, tidak boleh memihak kita. Walaupun mungkin kita tidak setuju dengan apa yang terjadi ya, kita tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena kita tuh terikat dengan aturan-aturan jurnalis ya. Nah, bahwasanya kita itu adalah pihak-pihak yang tidak boleh berada di pihak manapun ya. Kita harus menjadi independen namanya. Artinya apa? Nah, kita berdiri sendiri ya. Kita tidak boleh diatur oleh orang lain ya, ataupun terkait dengan pihak-pihak lain untuk menerbitkan sebuah berita untuk itu. Nah, kalau teman misalnya terpancing emosi, rasanya tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak boleh seperti itu ya. Karena apa? Karena kita melaporkan sebuah berita apa yang terjadi pada masyarakat. Nah, kalau masuk pula perasaan kita dalam membuat berita, nah disitulah letak imparsialnya. Tidak atau keberpihakan kita pada satu pihak itu tidak boleh ya. Kita itu hanya melaporkan apa yang terjadi di lapangan ya. Oke. Itu namanya manage your emotion. Jadi kontrollah emosi kita. Selanjutnya take pride in your appearance. Jadi banggalah dengan penampilan ya. Nah, sama juga seperti tadi ketika kita melakukan pengambilan gambar ya, penulisan berita gitu ya. Jadi kita harus membuat diri kita bangga. Jangan membuat berita itu seolah hanya melepaskan tanggung jawab, tidak.
teman-teman tuh membuat berita tuh kalau bisa dia memang kita pernah membuat berita seperti headline gitu ya, berita-berita yang bagus, berita kita yang tampil duluan ya, itu artinya membuat bangga diri kita ya dari segi kualitas kita. Dari segi penampilan, jagalah bentuk badan kita ya, jagalah cara penampilan kita bertanya, berdiskusi ya, bagaimana cara orang meliput kita dengan baik. Jagalah seperti itu. Jagalah kondisi badan kita ya, penampilan itu penting. Buatlah diri kita bangga baik secara internal kita, dari diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Dari segi tulisan kita, skill kita ataupun keahlian yang kita miliki. Selanjutnya, can work with lots of noise in background nih. Mampu bekerja dengan banyaknya gangguan-gangguan bunyi ya, yang bermasalah, kira seperti itulah ya. Jadi mungkin saja teman-teman nanti ketika meliput berita ada banyak bunyi-bunyian ya, ada bunyi mobil ya, ada orang bertengkar seperti itu, ada yang terjadi kerusuhan sebagainya. Kita harus mampu membuat berita seperti itu, kita harus mencatat poin-poin seperti itu. Kalau kita pencemas pula orangnya, orangnya sih nggak bisa seperti itu. Atau teman-teman orangnya suka yang kerja kantoran, nggak bisa juga seperti itu. Kadang-kadang kita disuruh turun ke lapangan. Kita harus bisa meliput berita seperti itu. Nggak mungkin kita hanya duduk di kantor, di belakang komputer, masuk di ruangan yang dingin, nggak bisa seperti itu ya. Teman-teman harus bisa nanti bekerja dengan gangguan-gangguan seperti itu ya. Harus bisa menahan emosi, harus bisa kita itu mengontrol perasaan kita, bekerja dengan kondisi yang mungkin tidak nyaman sebenarnya, tapi harus kita kerjakan. Gimana lagi, itulah pekerjaan kita. Oke, itu namanya bekerja dengan latar belakang yang banyak gangguan ya. Selanjutnya, don't take other people issues. Dan maksudnya adalah jangan terpengaruh kepada orang lain ya. Mungkin saja bisa kita dapat kritikan kalau memang dia membangun, tidak ada masalah nanti itu ya. Tapi kalau dia misalnya tidak ada masalah, janganlah kita terpancing untuk isu-isu tersebut. Kenapa kita harus menjadi independen? Ya, kadang-kadang kita juga mendengarkan kritik orang, saran orang ya, walaupun kita memang dituntut untuk tetap fokus pada apa yang kita lakukan, tapi jangan sampai berpihak pada satu sisi ya, supaya berita kita tetap netral dia. Selanjutnya, creating working on project. Kita itu mampu bekerja dalam satu kelompok kerjaan ya. Bisa bekerja sama secara individu dan bisa kerja sama dengan tim juga ya. Jadi tidak bisa kita hanya sendiri saja, tidak bisa. Kenapa nanti? Karena kita juga akan menjadi bekerja dengan tingkat lebih tinggi, mungkin jabatan kita lebih tinggi, nanti kita punya anak buah gitu ya, kita punya staff. Jadi tentu saja kita harus bisa bekerja dengan secara project, tidak hanya individu saja ya, harus mampu kita bergaul, berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, working without hours. Ini kadang-kadang kita harus bekerja sampai malam gitu ya. Bagaimana cara kita mengatur kesehatan, kadang-kadang kita mengambil berita itu malam ya, harus mampu untuk itu ya, harus standby kita. Jangan kita merasa hanya kerja itu dari pagi sampai sore itu tidur lagi, tidak bisa sebagai seorang wartawan ya. Kadang-kadang waktu kerja kita adalah malam. Jadi bagaimana cara mengatur waktunya, bagaimana kondisinya, itulah yang harus kita atur di kita. Bagaimana cara menjaga kesehatan kita. Selanjutnya, strong stomach ini, tahan untuk perut ya. Kadang-kadang teman ketika menunggu berita itu, cobalah kita melihat misalnya di TV itu berapa lama mereka duduk bermenung ya untuk menunggu seorang informan datang itu, ataupun klarifikasi atau konferensi itu berjam-jam ya, karena 3 jam, 4 jam, 6 jam ya. Perutnya itu harus tahan untuk itu ya, karena mungkin kita hobi makan ya. Jadi kalau teman memiliki perut yang kuat untuk itu, mungkin itu salah satu ciri wartawan yang hebat ya, mampu untuk bertahan, untuk tidak makan beberapa jam ya. Jadi kalau tiap bentar makan ngemil itu parah juga sebagai seorang wartawan. Tentu kita
pekerjaan kita agak bermasalah nanti ya. Selanjutnya apa? Good at winning people over. Artinya bagaimana cara kita membuat orang lain itu bangga atau terkesan. Nah, ini cara kita menyampaikan sebuah berita, cara kita untuk bertanya, seolah orang itu merasa bangga dengan apa yang kita lakukan. Nah, bagaimana cara kita membuatnya seperti itu? Jangan seolah-olah ketika kita menjadi wartawan itu mereka seperti orang tersudut ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi bagaimana cara membuat menggali mereka informasi bahwasanya mereka itu mau untuk menyampaikan sebuah berita itu dengan baik, mau mereka memberikan informasi sebenarnya terhadap apa yang kita inginkan. Nah, itulah namanya kita membuat orang winning people over. Membuat orang itu bangga ya dengan apa yang kita lakukan, walaupun sebenarnya yang mereka lakukan itu mungkin bermasalah, tapi mereka mau untuk menceritakannya kepada kita apa sebenarnya poin-poin yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya ada beberapa skill juga yang kadang-kadang harus kita pahami untuk menjadi seorang jurnalis. Yang pertama itu adalah open minded, jadi pola pikir yang terbuka ya. Nah, jadi tidak mungkin kita tuh pikirannya tertutup, tidak bisa sama sekali tertutup. Tidak mau kita itu menerima ide orang lain, pemahaman orang lain seperti itu ya. Open minded lah, pikiran terbuka kita atas segala sesuatu ya. Bukalah pemikiran kita ya, walaupun kita tidak boleh menganggap semuanya benar, tapi harus kita terima itu ya kondisinya. Persisten itu artinya kita yakin dengan apa yang kita lakukan ya. Jelas, tetap, statis gitu ya. Jadi kita lakukan secara jelas. Kalau kita sudah memilih pekerjaan kita sebagai seorang jurnalis, ya lakukanlah hal-hal di bidang jurnalistik seperti itu. Nah, jangan lari pula kita lagi atau merasa bidang yang kita pilih tidak cocok atau bermasalah ya. Nah, selanjutnya apa? Research skill. Kita harus memiliki kemampuan untuk meneliti dia. Mampu kita tuh mengolah dia, menganalisis, menjelaskan ya, membandingkan, harus mampu kita untuk melakukan penelitian-penelitian seperti itu sehingga kita dapat mengungkap fakta ataupun berita. Nah, selanjutnya technical skill. Hal teknis mungkin seperti penulisan, dalam bertanya, interview gitu ya, peliputan ataupun pengambilan gambar. Harus hal teknis seperti itu harus mampu kita. Nggak mungkin kita hanya mengandalkan tim kita, kadang-kadang tim kita itu bermasalah juga dia. Sementara kadang-kadang berita itu datang tiba-tiba ya. Kadang-kadang kalau berita tiba-tiba itu semuanya kita lakukan ya. Nah, apa yang ada apa kita kemampuan skill kita itu yang kita lakukan. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita harus memiliki kemampuan teknis seperti itu. Being true artinya sampaikanlah kebenaran. Nah, ini yang penting ya. Kebenaran itu perlu kita ungkapkan ya. Jangan kita sembunyikan, bermasalah kita nanti. Jadi apa yang memang ada di lapangan berdasarkan informasi dan fakta yang nampak itulah yang kita ceritakan ya. And being you ini penting. Jadi ketika kita menjadi seorang presenter ataupun news writer, nanti jadilah diri kita sendiri. Jadilah itu menjadi ciri kita sendiri. Bagaimana cara membuat kita dikenal oleh ramai melalui bidang jurnalistik ya. Being you artinya menjadi diri kita sendiri. Dan self promotion artinya apa? Kita itu mempromosikan diri kita. Kita bisa berlaga di mana saja, mungkin pada ajang-ajang jurnalistik ataupun kita bisa menulis di berbagai tempat ya. Jadi jangan hanya itu saja pekerjaan kita, tidak. Kita juga mengembangkan diri kita kepada bidang-bidang jurnalistik yang lain. Ada lomba, misalnya ada karya ilmiah, ada misalnya lomba-lomba yang terkait dengan foto, itu harus kita ikuti ya agar diri kita berkembang ya. Mudah-mudahan kita bisa dikenal oleh orang lain, tidak hanya di segi lokal, regional, bahkan nasional ya, atau internasional, itu lebih baik lagi. Selanjutnya adalah storytelling ya. Storytelling itu maksudnya kita bisa merangkai sebuah berita itu sehingga menarik untuk dibaca. Jadi jangan hanya orang baca kepala saja, terus akhirnya lagi ada malas orang baca. Itu tidak boleh. Tidak ada gunanya berita kita seperti itu. Jadi cerita yang baik atau berita yang baik itu adalah bagaimana orang tertarik untuk membaca isinya dari awal sampai akhir. Kemampuan kita untuk merangkai kata itu storytelling namanya. Jadi bagaimana kita menyusunnya, membuat kita berirama, ada mood atau tone-nya di dalamnya gitu ya.
Itu yang penting dalam proses pembuatan sebuah berita. Quick and effective artinya cepat dan efektif. Jadi ketika kita dalam berita terus cepat, dia kadang-kadang ada berita itu yang terbit dalam beberapa kurun waktu segera ya. Segera kita laporkan. Harus kita mampu untuk menulisnya cepat mungkin, mampu untuk melaporkan cepat mungkin. Dan efektif artinya apa? Apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis itu memang efektif langsung kepada sasarannya. Jangan berbelit-belit juga ya. Nah, jelas kita dalam berbicara seperti itu. Selanjutnya apa kualitas-kualitas yang penting juga untuk menjadi seorang jurnalis ya. Pertama itu adalah misalnya play with words ya. Kita tuh mampu untuk bermain dengan kata-kata ya. Seorang jurnalis itu mampu dia membuat judul-judul berita yang menarik untuk dibaca ya. Seolah-olah itu penting untuk dibaca, walaupun banyak juga orang tertipu untuk itu, tapi pembuatan judul atau headline gitu ya, kata-kata bagaimana mengundang orang untuk tertarik untuk membaca. Disitulah kelebihan kita dalam bermain kata-kata. True knowledge artinya tambahlah ilmu kita. Seperti tadi melalui pelatihan, mungkin dengan sekolah kita, tambah kuliah kita, tidak ada masalah nanti itu ya. Ilmu itu harus kita tambah selalu ya. Selanjutnya investigate skill, sama dengan skill tadi, jadi kita kemampuan untuk menganalisis atau meneliti ya, untuk mengembangkan berita kita. Effective communication skill artinya komunikasi yang efektif. Jangan berbelit ngomong ya, ketika bertanya itu jelas-jelas saja, jangan emosi nanti orang gara-gara kita ketika kita bertanya ya. Jadi ataupun ketika melaporkan semua orang untuk mendengarkannya. Jadi bicara itu apakah kita menulis ataupun nanti kita misalnya berbicara depan publik yang efektif lah. Professionalism and confidence artinya kita itu profesional bekerja, kita tuh bekerja dilengkapi dengan aturan-aturan jelas, personal ID kita harus kita bawa. Jangan sampai kita tuh ya dipandang rendah sama orang lain ataupun nggak tangkap kita gara-gara ID kita lupa. Itu nggak boleh seperti itu ya. Profesional itu artinya juga kita tidak dibayar walaupun kita melaporkan sebuah berita, mungkin berita orang lain ataupun berita apa. Jangan sampai kita dianggap wartawan amplop atau jurnalis amplop. Itu nggak boleh seperti itu ya. Kita harus profesional dalam bekerja. Dan selanjutnya confidence, percaya diri, sama seperti tadi ya. Yakinlah dengan apa yang kita punya, yakinlah dengan kemampuan yang kita ada, asahlah selalu. Selanjutnya persisten, sama juga seperti tadi dia. Persisten itu adalah satis ya, jelas kita on the track. Karir yang kita hadapi itu ikuti ya, lakukan perbaikan-perbaikan selalu sehingga kita dapat tahu ujungnya apa nanti yang akan kita dapatkan. Dan disiplin, ini penting ya, disiplin waktu, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam menjalankan pekerjaan. Disiplin ini penting ya supaya kita itu dapat berkarya dengan baik. Dan selanjutnya adalah ethics of journalism, ini penting, jangan sampai kita lupa dengan etika-etika dalam proses jurnalistik ya, karena kalau kita lupa nanti penjara hubungannya ya. Jadi ikutilah etika dalam menulis atau melaporkan, sehingga kita aman dalam bekerja. Kita masuk kepada topik kita yang terakhir, yaitu karir dalam jurnalis. Jadi dalam jurnalistik ini ada beberapa karir yang bisa kita dapatkan sebagai seorang wartawan. Pertama itu reporter. Tentu saja kita akan melaporkan berita ya, report dasarnya, report with speed, clarity and accuracy, melaporkan berita itu dengan cepat, dengan jelas dan tepat. Itu dia. Jadi reporter namanya itu ya. Selanjutnya ada correspondent reporter, special reporter. Artinya apa? Kita tuh melaporkan berita-berita khusus, mungkin ada olahraga gitu ya, atau pertandingan catur. Kita harus punya ilmu di sana gitu ya, ataupun misalnya tentang perikanan gitu ya. Tentu kita harus punya dalam pemikiran kita tentang bagaimana ide-ide yang berita-berita khusus tersebut. Ada juga namanya future writer. Jadi menulis dengan informasi lebih dalam ya, berita lebih dalam ya. Ada juga leader writer, bagaimana menulis berita-berita yang utama ya, berita-berita penting, headlines, bagaimana cara menulisnya seperti itu. Itu kita kembangkan di sana. Ada juga yang proofreader, artinya kita mengedit berita bagaimana sebuah berita itu lebih bagus ya, lebih
enak untuk dibaca, bagaimana berita itu lolos dengan cepat gitu ya. Bagaimana berita itu aman untuk diterbitkan. Kita baca proof reader namanya. Selanjutnya ada editor. Kita mengedit berita itu ya supaya jelas dia, mungkin ada yang salah sama tim kita gitu ya. Apa layoutnya mungkin yang kurang atau gambarnya yang kurang pas, bagaimana cara kita menyusunnya. Selanjutnya ada kolumnis. Bagaimana kita menulis dalam sebuah kolom ya, berita tajuk seperti itu ya, opini ya. Jadi bagaimana kita mengaturnya supaya apa yang kita sampaikan itu menjadi suatu gambaran bagi masyarakat. Selanjutnya ada kritikus. Kritik ada juga kritik sastra, dia ada kritik apa gitu ya. Jadi kita memberikan opini-opini kita, argumen kita terhadap suatu berita. Kita elegan dalam menyampaikannya, tidak menyerang tanpa bukti, tanpa data. Itu tidak bisa seperti itu. Kita memberikan komen, saran, ide itu berdasarkan fakta yang nampak pada data kita. Selanjutnya ada foto jurnalis, artinya kita lomba foto. Jadi teman-teman juga bisa berkarir kalau ada misalnya pada bagian foto-foto, ahli kameramen. Itu bisa juga untuk berkarir sana. Dan terakhir itu kartunis. Misalnya gambar-gambar gitu ya, gambar-gambar tokoh. Itu banyak sekali lombanya, bisa kita di sana kalau kita memang memiliki ahlian ya untuk menggunakan bidang tersebut. Kira-kira itulah beberapa poin yang perlu kita sampaikan terkait dengan jurnalis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.